Tribuners, jumpa lagi nih bersama saya Mutiara. Tribuners, kali ini Mutiara akan mengajak Tribuners untuk melihat proses pembuatan kue khas Provinsi Lampung, yaitu buak tat dari Blitar. Nah, kira-kira nih ya, seperti apa sih proses pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung ikutin Mutiara terus ya, kita akan melihat seperti apa produksi kue buak tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Tribuners, ini kita udah ada di meja. Nanti kita ini mau lihat seperti apa proses pembuatan kue buak tat bersama dengan Ibu Owner dari Blitar langsung. Nah, kayaknya karena kita mau ikut buat ini, mungkin ada yang perlu dipakai nggak ini? Oh iya, pakai jam. Oke, ini bahannya boleh dijelasin ke Tribuners ada apa aja ini, Mbak? Boleh, bahan dasarnya tuh seperti kita bikin kue pada umumnya. Telur, tapi ini kita bahannya yang memang sudah setengah jadi karena memang kita dapat infonya durasi terbatas ya. Mungkin nanti lain waktu kita bisa prepare dari awal. Ini adonan yang sudah setengah jadi. Ini ya Kak, ini adonan yang sudah setengah jadi ini. Bahannya itu terigu, kemudian telur, margarin. Kalau yang memang tidak suka dengan margarin bisa diganti dengan wisman atau bentuk yang lainnya. Ini yang sudah setengah jadi, gula pastinya. Oh, gula. Tapi kalau di kita, ini yang best sellernya kita adonannya. Cuman kalau misalnya ada nih kakak-kakak yang lagi program diet, no sugar, yang gluten free, kita bisa tapi PO. Oke. Ya, jadi di sini juga tersedia. Belum ready. Oh, kalau belum yang ready. Harus PO dulu kalau yang gluten free. Jadi misalnya tepungnya dia yang memang beda, khusus tepung jagung. Kemudian gulanya yang pakai Tropicana Slim yang untuk khusus untuk menu-menu diet. Bisa untuk PO. Kalau ini nih apa ini? Kalau ini selainya. Oh, selainya. Selainya kita buat sendiri juga manual. Oh, ini selai nanas. 100% nanas tanpa campuran. Nanas asli nih, Tribuners. Nanas asli tanpa campuran dan ini juga kita ambil langsung dari petani nanas. Jadi ini benar-benar perekonomian. Roda perekonomiannya istilahnya dari produksi dari petani nanasnya. Petani langsung. Yang bikin khas kita itu apa itu, Mbak? Ini yang paling membedakan kalau setiap dapur kan pasti punya bumbu ya. Iya, punya bumbu khasnya. Yang membedakan langsung tercium aromanya. Buat tat dengan brand Blitar itu bumbunya kita pun tumbuk manual. Oh, ditumbuk manual? Ya pakai ini, tapi maksudnya kita terima dari petani itu masih bongkahan. Oh, masih dalam bentuk masih bongkahan. Dalam bentuk rempah bongkahan. Ini petani nanas, kemudian petani rempah juga yang ikut menikmati. Ini lingkaran ekonominya banyak banget ya. Benar, jadi memanfaatkan. Boleh aku ini ya? Boleh. Ini aromanya ini tak ayak semuanya masih manual. Masih manual. Ya mudah-mudahan nanti dibantu sama Tribun ya, udah ngetop bisa beli mesin iya kita juga untuk menghilangkan bau amis karena kita pakainya telur bebek. Oh, jadi memang kalau untuk buak tat di sini sendiri pakai telur bebek. Pakai telur bebek karena dari beberapa kali kita coba teksturnya akan lebih lembut. Kalau kita pakai telur bebek. Ini yang membedakan mungkin karena ada banyak brand ya. Nah, Tribuners, kali ini kita udah mau coba untuk namanya? Benar. Boleh deh, Mbak. Gimana dulu nih? Apa dulu yang Kakak mau coba langsung atau? Ibu dicobain dulu kayaknya ini ya. Kita ngeri-ngeri. Pintar kakaknya. Dicontohin dulu. Ini untuk adonan dasar. Jadi semua ini kita timbang dulu. Tapi ini adonan dasar ini masih kita sesuaikan nanti. Berapa gramnya? Ini kita tambahkan karena dia kalau terlalu lembek itu tat ini kan hard cake lah ya kalau bahasa orang ini. Antara kue basah dan kering. Jadi dia nggak kering dan dia juga tidak basah. Agak unik memang. Di tengah-tengah ya. Iya, jadi kalau kita mau bikin seperti bolu, agaknya dia bukan lagi kue tat. Kue tat. Bantatnya jadi hilang. Oke.
gitu. Nah ini kita adon. Untuk adonan yang di bawah, kalau yang untuk bretat ini kita memang sengaja bikin agak keras. Oke. Karena dia kan loyang, biar tidak rawan patah. Ini jadi kalau sebagian sih kalau teman-teman bilang yang belum pernah makan ini, mereka bahasanya nastar jumbo. Oh, nastar jumbo. Tapi bedanya dengan nastar kan kering. Bener, kering banget, renyah ya. Ya, kalau ini memang khasnya tat itu, kalau menurut versi kita, ya memang harus dibikin agak bantat. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang, kita ada ibu-ibu UMKM yang itu panggang di rumahnya masing-masing. Jadi dari kita mereka terima adonan jadi, kita ajarkan mereka berapa gram. Tapi semuanya sama, sudah digramasi. Jadi seperti beberapa kayak keripik pisang juga, beberapa UMKM itu kan dia tidak punya pabrik hanya saja dia untuk setengah jadinya nanti di tokonya dia untuk packaging dan tambah rasa. Tapi kalau kita adonan yang itu memang dari kita semua. Ya. Jadi memang memberdayakan ya ibu-ibu juga. Jadi ibu-ibu yang di rumah yang mau bekerja setelah selesai pekerjaan rumahnya itu bisa, tapi kita ajarin dulu. Oh, diajarin, iya ada. Kita ajarkan dan kemudian memang sebagian peralatan dari kita. Oh, disediakan dari sini gitu ya. Jadi mereka hanya panggangnya saja. Nah ini ya Kak ya. Untuk adonan bawahnya sudah jadi. Baru kita letakkan di loyang. Oke. Gitu. Untuk memudahkan pakai ini aja. Biar rata ya. Biar rata. Kakak mau coba? Boleh, ininya. Ini ukurannya nyesuaiin loyang gini ya? Iya. Oke, kita coba nih ya Tribuners ya. Kita nggak tahu benar apa enggak. Kita nggak ngerti ini. Bisa. Ini udah ini seperti ini? Belum? Oh, sampai tipis gitu ya? Sampai tipis, sampai dia ini kira-kira muat. Nah, segini. Seperti itu. Kakak hobi masak juga nggak? Kalau ditanya hobi masak, hobi sebenarnya. Cuman kalau untuk kue-kuehan belum pernah nyoba sih. Hobi ngumpulin resep dulu lah ya. Iya. Yang jelas kalau ada yang bikin itu seneng ngebantu-bantu. Iya. Apalagi udah tinggal susun di toples ya. Iya. Nanti rempah-rempahnya. Aduh, rempah-rempahnya iya. Nah ini kalau udah kayak gini gimana nih? Apa belum? Karena kita belum pro ya Tribuners. Ini baru pertama kali kita nyoba. Oh iya bener, jadi adonannya mirip kayak nastar ya? Iya mirip kayak nastar, cuman aroma rempahnya kecium. Aroma rempahnya kecium banget. Itu yang bikin bedanya kita. Jadi kalau memang yang belum biasa ya. Oh jadi ditumbuk. Untuk memudahkan. Sebenarnya sih nggak ada teori khusus sih, masing-masing punya cara. Punya caranya. Tapi kalau kita sih enaknya bikinin aja. Ibu-ibu yang jadi kita tuh mereka hanya jasa panggang aja. Oh jadi khusus jasa panggang aja jasa ada. Panggang aja. Jadi memang kita sampai saat ini satu karena memang belum satu kalau misalnya mau bikin tempat kan lumayan ya. Investasinya untuk membangun dapur yang khusus untuk produksi itu lumayan ya belum maksudnya untuk saat ini. Mungkin tunggu anak pulang sekolah. Iya benar. Kita masukin selai nanas. Ini kita masukkan selai nanasnya. 100 gram aja. Oh 100 gram. Dan ini nanas asli. Jadi ya kenapa kok misalnya ada yang kok mahal ya? Yaitu kita untuk satu loyang itu 1 on sendiri. Oh. Bahkan kalau yang ada yang varian smiley itu selai nanasnya hampir 1,2. Oh. 1 on lebih. 1 on lebih. Ya sekarang kakak kalau beli selai berapa kak di toko? Iya mahal itu. Iya itu satu ya. Selain berubah harga itu iya. sudah bagian dari resiko. Oh jadi diratain. Ya, alhamdulillah sih kita memang sudah ada langganan. Jadi dia kalaupun ada kenaikan harga nanas ke kitanya ya kalaupun naik masih untuk, normal ya. Untuk HPP itu masih bisa masuk. Gitu. Ini terus diratakan. Kita mau lanjutin boleh? Kita lanjutin Tribuners. Nah, sekarang kita ratain dulu ini nanasnya.
Harum nanasnya wangi banget. Tapi kalau untuk buah nanasnya sendiri ada kriteria khusus gitu nggak sih Mbak? Jangan terlalu matang. Oh, jangan terlalu matang. Jangan terlalu matang, jangan juga mentah. Karena dia kalau terlalu mentah itu dia efek ke rasanya tuh jadi agak asam. Tapi kalau dia terlalu matang, agak ini nanti airnya kebanyakan. Oh iya ya benar, kandungan jadi airnya kita butuh ekstra untuk ngeringin ya. Ngeringinnya. Kalau hitung-hitungan secara ekonomis bikin boncos. selain butuh gas, gasnya jadi banyak kan? Iya, karena kita harus ngering lebih lama pastinya. Nah kalau ini sebenarnya ada ukurannya, tapi karena memang kita udah biasa jadi udah feeling ini segini. Pakai feeling ya. Kalau karena udah biasa. Kayak gini, benar Mbak? Sudah, kakaknya bisa loh pintar. Udah diajarin ya. Oke, ini untuk adonan atasnya. Tinggal ya. Nah ini yang adonan atasnya kita pakai ini Kak, ada Saya mungkin. Aduh. Bentar, kenapa? Ambil untuk nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini agak lebih tipis yang atas. Oh, Agak lebih tipis karena kita mau ambil sebagian adonan untuk untuk ininya font bread tartnya itu tadi ya. Oke. Ini variannya banyak sebenarnya. Ada berapa? Kalau yang manual dia pakai catutan itu yang apa? Aluminium. Iya, aluminium. Ya, itu pun ada sih. Cuman karena kita kemarin satu untuk mempercepat pekerjaan, terus ya biar ada khasnya yang ngebedain selain dari bumbu, dari tampilan juga. Ini kalau udah pakai mesin seru ya Kak. Gunting-guntingnya sudah lebih cantik. Nah ini kita mau buat tutup cetak ke loyangnya. Nah, ini sebenarnya di belakangnya berantakan Kak, tapi nanti jadinya cantik. Oke. Yang manual itu agak menyita waktu. Karena ya dia harus satu-satu banget kan kalau itu ngebentuk bunganya, dan rawan tidak sama itu satu. Kalau nggak namanya beda tangan ya. Iya, Kalau namanya misalnya kita buat cetakan peng ini walaupun masih manual, kemungkinan untuk ininya masih ukur. Nah ini langkah terakhir sebelum masuk ke loyang. Ini tinggal ditempelkan, tinggal dirapin aja sih ini. Kamu coba? Untuk pertama nanti dulu deh, takut nanti gagal ini masalahnya ya. Yang kedua, kalau tulisannya nanti takut nggak kebaca. Kalau gagal kan buat cicipan Kak. Kalau gagal buat cicipan berarti. Oke, jadi dirapi. Nah, Tribuners ini kue buak tart yang belum dipanggang dan baru aja selesai dicetak. Ada tulisannya ya bread tart. Tadi kita udah nyoba nih ya, gulung-gulungnya, nipisin adonannya dan sebagainya. Wah, kalau misalkan untuk dipanggangnya berapa lama biasanya Mbak? Kita sekitar 45 menit. 45. Sama, karena suhunya sama, jadi dia nggak boleh terlalu panas. Jadi panasnya itu stabil. Ya, kalau di oven dia yang paling rendah. Paling rendah, oke. Biar Karena nggak gosong juga ya? Kalau terlalu panas tengahnya jadi bantal. Oke. Nah, Tribuners ini berarti tahap selanjutnya tinggal dipanggang nih ya. Oke, langsung kus ke ininya, adonan. Oke. Udah. Nah, apinya itu api sedang banget. Ini rempahnya cengkeh bukan sih Mbak? Bukan. Nah, ini tinggal nunggu dipanggang. Udah.
Halo Tribuners. Nah, Tribuners tadi kan kita sudah lihat ya seperti apa proses produksi buak tat atau kue khas Lampung ya. Nah, ini kita sudah bersama dengan owner dari Britat, Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya Tribuners. Iya, Tribuners di rumah. Nah, jadi kita pengen wawancara nih ya, ngobrol-ngobrol sama Mbak Santi tentang Britat yang punya Mbak Santi. Tentunya kita pengen tahu nih awal mulanya membangun bisnis ini. Kalau boleh tahu, membangun bisnis Britat ini mulai kapan, Mbak? 2019 mulai, tapi belum dikomersilkan. Oh, belum Jadi dikomersilkan. awalnya dulu sih memang dari kecil, ini kan kita memang asli Krui dan ayah kebetulan memang sangat suka kue ini. Mak itu memang sering bikin. Jadi memang dari kecil kita tuh hampir semua orang Krui itu tahu kue ini. Jadi awalnya karena memang sering bikin, sering melihat, jadi learning by doing aja, karena kalian suka nimbrung, akhirnya bisa. Tapi memulainya itu nggak sengaja. Waktu itu kayak misalnya kita arisan keluarga gue, kita suka kasih ini buat suguhan, dan ternyata banyak yang suka gitu. Ketika waktu itu awalnya waktu COVID kan kita memang punya sekolah tuh, ada TK, ada beberapa guru yang ya namanya COVID ya, kita tuh banyak berkegiatan di rumah. Oh iya, kita bikin apa bikin apa ya, yang terpikir saat itu sih memang nggak berani ya kita memulai bisnis itu yang terlalu beresiko. Jadi yang terpikir kita bikin apa yang itu produktif, yang memang kita bisa, alatnya kita sudah ada, dengan modal yang seminimal mungkin. Cobalah bikin ini. Jadi ini nama kuenya adalah buak tat, benar ya? Buak tat, tapi kita bikin brandnya Britat, karena mikirnya saat itu gini, ini apa ya kalau dibilang mau nge-branding buak gitu, belum familiar ya. Orang untuk mencernanya agak sulit ya. Apa ya? Terus kemudian kayaknya kalau di Krui itu kan memang sudah mulai banyak turis yang itu bahasa kata yang singkat, simpel, orang langsung nyambung. Oh, ini kue ini gitu. Jadi muncullah akhirnya, kan ini bisa dibilang roti walaupun bantet roti, tanpa menghilangkan nama aslinya. Akhirnya muncullah Britat. Nah, tapi kalau misalkan untuk buak tat sendiri ini dari bahasa Lampung apa gimana sih? Lampung. Oh, artinya apa? Buak itu kue. Oh, buak itu artinya kue. Buak itu kue, tat itu nama asli dari kue ini. Nah, ini tadi kan kita sudah melihat proses pembuatannya, dan memang ini tadi sudah dijelasin juga komposisinya apa aja, dan ada isi selai nanasnya. Nah, ini kalau untuk di Britat sendiri ada berapa varian sih, Mbak? Ada banyak varian. Jadi itu masing-masing varian itu yang membedakan adalah ininya di adonan dan tingkat. Ya kalau misalnya orang ada sambal itu ada levelnya. Jadi kita bikin beberapa varian itu kan ada orang yang belum bisa terima dengan kue kok ada rempahnya, ada hangat-hangatnya gitu. Nah, untuk yang kurang suka dengan itu, kita buat produk yang lainnya, ada tafel namanya dan pie. Ini selainya pun toppingnya itu boleh pilih. Oh, ada apa aja? Coklat, ada keju, ada coklat, keju, nanas, sama satu lagi lotus. Oh, lotus. Iya. Oke, jadi ada beberapa varian yang dijual di Britat ini ya, untuk menyesuaikan dengan lidah konsumen pastinya. Dan kayak anak-anak misalnya, kayak anak-anak kan nggak semuanya langsung bisa terima. Iya. Mungkin dia butuh beberapa kali untuk bisa diterima. Nah, tapi kalau orang-orang tua sih insya Allah sih pada suka. Oke. Jadi nah, kalau untuk harga sendiri ini, kalau untuk di Britat ini berapa harganya? Mulai dari berapa sampai berapa? Yang signature ini 55.000 itu sudah di konsumen. Kalau yang termurah itu ada namanya kita pingol, itu hanya 40.000. Oke. Nah, kalau misalkan Tribuners pengen beli kue, pengen nyobain lah kue khas Lampung ini dari Britat, ini kira-kira Tribuners bisa kemana nih? Bisa DM online-nya, untuk online-nya bisa DM Instagramnya Britat atau WA admin. Kemudian ada beberapa toko partner untuk offline-nya, itu di toko oleh-oleh Aneka Sari Rasa, Citra Oleh-oleh, Pedatong, dan Samia saat ini. Nah, dan untuk kemasannya pun ini benar-benar menarik ya. Iya. Nih, bisa Tribuners lihat. Jadi kayak langsung dibawa untuk boleh dilihat greeting card-nya juga. Oh, ada. Jadi ada greeting card-nya. Kamu dibacakan. Tabi Pu. Jadi dia sahabat Britat Tabi Pun ya. Ini sapaan khas Lampung. Wah, menarik banget. Jadi kreatif sekali nih ya. Terus juga ini ada yang untuk paketan ini, hampers juga ya. Hampers juga. Oke.
Wah, boleh kepoin di IG-nya. iya, kalau misalkan Tribuners penasaran bisa kepoin di Instagramnya Bretat ya Mbak ya. Ini iya, jadi ini Kak Muti kalau misalnya di rumah ibu-ibu yang masih punya anak buat bekal sekolah, atau Kak Muti juga mau ke kantor, teman-teman Iya, yang Tribun bener. juga mau di stokin, bisa kirim dari Breta udah stokin nih. Tapi kan ini awetnya simpan aja dulu di kulkas, bisa sampai 2 bulan. Nanti kalau pengen dan nggak suka dingin, ini di box udah kita tulis gimana cara ngangetin, how to reheatnya. Kalau memang punya microwave bisa di microwave, air fryer bisa, berapa menitnya pun udah kita tulis. Atau yang cara paling simple pakai teflon juga bisa. Oh, pakai teflon juga bisa. Jadi Iya, simple banget ya. Jadi Nah, karena kalau anget, selain dia tekstur rotinya jadi lebih lembut, tadi aroma rempahnya lebih kecil ya. Iya, wanginya jadi kemana-mana. Nah, Tribuners, mungkin Tribuners yang dari luar Lampung lagi berkunjung ke Lampung, bingung mau beli apa ya Khas kira-kira yang Lampung khas banget. Lampung banget, boleh banget nih cobain untuk beli kue buak tat dari Bretatnya Mbak Santi. Tentunya bisa Tribuners dapatkan di beberapa toko ya, toko oleh-oleh Kita khusus sampai Lampung. bikin itu tuh Kak, Apa tuh? tagar Mak Mi Lampung, Mak beli Bretat. Oke, itu Kalau yang tukang kopi kan bilang Mak ngopi, Mak pangki. Ya, betul. kalau kita Mak Mi Lampung, Mak beli Bretat gitu. Oke, jadi wajib ya beli ini ya, Tribuners ya. Nah, oke, terima kasih banyak Mbak Santi. Ini udah kasih tahu ke Tribuners di rumah, dan Sama-sama. jadi kan kalau Tribuners pas berkunjung ke Lampung bisa beli buak tat dari Bretat. Dan kita boleh kirim ke seluruh kota juga Kak. Nah, karena Di tadi waktu-waktu tertentu kadang kita ada promo pre-ongkir. Jadi Oke. terus ikutin aja. Pokoknya ikutin terus di Instagramnya ya Bretat. Langsung aja searching. Jadi kalau Tribuners ke Lampung wajib banget beli buak tat dari Bretat. Nah, oke, sampai jumpa Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.